Halo, selamat datang lagi di podcast IWPI dan juga Pajak Smart. Kali ini seperti biasa kita sudah kedatangan tamu yang selalu menemani kita di setiap minggunya, yaitu Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat datang Pak Rinto. Ya, baik, Mbak. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih sebuah topik yang sangat menarik sekaligus penting bagi wajib pajak, yaitu mengenai kepastian hukum dalam penyelesaian permohonan pembetulan pajak. Nah, kita akan membahasnya bersama Pak Rinto secara lebih detailnya seperti apa. Nah, seperti biasa sebelum kita bertanya-tanya nih, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Pak Rinto. Silakan, Pak. Oke, langsung saya saskin dulu, Mbak. Oke, Pak. Ini materi kali ini terkait dengan proses pembetulan, Mbak ya. Nah, ini adalah judul kita kali ini adalah analisis ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian pembetulan, Mbak. Ini tinjauan atas anomali sistem Kortek melawan ketentuan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang KUP, Mbak. Ini wajib pajak PT Aero Indonesia, objek pajaknya SKP PPA pasal 25, 29, dan 2019. Nomor keputusannya adalah Cap 0057 garing NKEB PJ KPP 29 garing 23 tanggal 20 Oktober 2023. Nah, ini kronologi pengajuan permohonan keterbatasan sistem dan jalur alternatif. Ini jalur digital sistem Kortek. Ini kita daftarkan dari PT Aero Indonesia mendaftarkan ini Mbak ya proses pembetulan terkait SKP. Nah, sistem Kortek tidak memfasilitasi unggah 11 lampiran secara terpisah. Jadi di Kortek ini ternyata tidak secanggih-canggih amat, Mbak Aziza. Jadi tidak ada fitur upload dokumen, Mbak. Hanya narasi aja ketikan aja. Jadi untuk fitur upload dokumen itu tidak disediakan. Pengajuan permohonan pembetulan via Kortek, nomor permohonan P0012754165-12/2025. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh PT Indonesia adalah lampiran tadi, Mbak, itu dikirim melalui pos. Nah, ini Mbak, pengiriman sebuah dokumen pendukung via pos tercatat dari surat nomor 002 Arion sekian-sekian tanggal 2 Desember 2025. Resinya sekian, Mbak ya. Nah, solusi akses cepat, tautan cloud, menyimpan seluruh software. Jadi akhirnya di dalam surat tersebut PT Aero Indonesia mengirimkan ini, Mbak, QR code lah, Mbak, untuk verbal lampiran tadi. Karena di Korteknya tidak menyediakan fitur untuk upload dokumen. Nah, ini sikap proaktif wajib pajak versus ketiadaan respon otoritas. Posisi wajib pajak yaitu PT Areon telah menyatakan kesediaan secara tertulis dalam surat 002 sekian untuk hadir melakukan pembahasan dan memberikan klarifikasi tambahan secara langsung. Ini posisi KPP Madya Malang nihil. Hingga saat ini tidak ada undangan pembahasan atau permintaan klarifikasi yang diterbitkan oleh Kepala KPP Madya Malang. Wajib pajak berada dalam posisi menunggu pasif, menjadikan kepastian batas waktu penyelesaian di sistem sebagai satu-satunya rujukan. Nah, ini Mbak. Ini benturan tenggat waktu, algoritma sistem versus hukum positif. Ini versi Kortek, dasar penentuan, estimasi otomatis, sistem administrasi tanggal dan akhir tindakan berikutnya. Durasi 8 bulan terhitung 3 Desember 2025. Ini 10 Agustus. Nah, versi Undang-Undang KUP, mandat absolut, pasal 16 ayat 2 Undang-Undang KUP. Durasi maksimal adalah 6 bulan, yaitu 3 Juni 2026. Nah, supremasi Undang-Undang KUP atas sistem administrasi Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak. Hukum positif bersifat mutlak, algoritma Kortek tidak memiliki kewenangan hukum untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian melebihi 6 bulan sejak 3 Desember 2025. Nah, ini Mbak. 3 Desember 2025, seharusnya 3 Juni atau 2 Juni ini Mbak ya. Nah, ini menjadi 10 Agustus. Ini sesuai tampilan Kortek. Terdapat ketidaksesuaian absolut antara sistem operasional Kortek dengan dasar hukum pasal 16 ayat 2. Dampak utama ketidakpastian hukum, pencantuman tenggat waktu yang keliru merugikan hak wajib pajak untuk mendapatkan kepastian waktu penyelesaian, berpotensi mendistorsi validitas keputusan yang diterbitkan jika melampaui batas waktu legal 3 Juni 2026. Mengingat sistem informasi tidak dapat menganulir undang-undang, diperlukan koreksi manual pada sistem atau tindak lanjut segera dari tim penelaah KPP Madya Malang
sebelum batas waktu legal terlewati. Nah, ini yang saya tunjukkan. Ini Pak Aziza. Bentar ini. Bentar, Pak. Nah, ini kelihatan Pak ya. Ini adalah tanggal 3 Desember, Mbak Aziza. 3 Desember, namun yang ada di dalam tampilan Kortek, ini apa kelihatan, Pak? Ini kelihatan, Pak, tampilan. Kelihatan, Pak. Nah, tampilan Korteknya seperti ini, Pak. Nah, ini adalah 10 bulan 8 2026, Mbak. Ini yang masih tertampil yang ini, Pak, file BPE, Pak. Oke, bentar. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini, Mbak. Di Korteknya ini kita BP-nya 3 Desember, di sini tanggal mulainya ngonternya 5 Desember, Mbak. Ini ada kesalahan juga, ini nggak sesuai dengan Undang-Undang KUP. Terus tanggal penyelesaian terakhirnya 10 ini Mbak, Agustus. Walaupun kemarin tanggal ini Mbak ya, kemarin tanggal 2 Juni sore baru dikirimkan surat ini Mbak, keputusannya yang intinya ditolak. Nah, teman kan tidak ada pemanggilan yang dimohonkan seperti itu Mbak Ziza. Tapi nanti khawatirnya gini Mbak, di sistemnya kotak seperti itu. Nanti kalaupun mereka melewati waktu, dia alasannya karena di sistem kontak mengatakan masih boleh gitu loh Mbak. Itu yang kami pertanyakan. Seperti itu Mbak Ziza. Jadi antara sistem IT-nya sama dasar hukumnya ini nggak match. Gitu, Mbak. Nah, ini kan terjadi tidak match ya Pak antara sistem IT dengan dasar hukumnya. Nah, kalau dari pandangannya Pak Rinto sendiri, apakah Cortex ini itu sebenarnya cuma sekedar alat administrasi aja, atau jangan-jangan bisa berubah menjadi pisau bermata dua nih buat wajib pajaknya, entah itu menguntungkan wajib pajaknya atau justru malah merugikan, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Ziza. Jadi yang menurut pengalaman saya Mbak Ziza, Cortex ini itu kayaknya aplikasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan wajib pajak. Ini contohnya pernah pengalaman kami saat kami menggugat surat teguran. Surat teguran itu dikirim melalui Cortex Mbak Ziza. Terus tiba-tiba saat kita gugat di pengadilan pajak, itu surat teguran itu bisa dihilangkan Mbak melalui database mereka. Jadi di saat kita gugat, saat kita tampilkan, saat sudah masuk di pengadilan itu hilang. Mbak. Jadi sama dengan email, tapi email ini dikuasai oleh, misalkan kita tuh punya akun email ya, dikuasai oleh pihak lawan itu Pak. Pihak lawan bisa masuk ke email kita untuk mendel bukti-bukti surat kita, Mbak Liza. Oke Pak, nah kalau udah seperti ini nih Pak, saran lah untuk wajib pajak di luar sana itu gimana Pak? Karena kan pasti kejadian seperti ini nggak hanya terjadi di Pak Rinto saja, mungkin Ya. terjadi di wajib pajak lainnya. Nah itu gimana Pak sarannya untuk menghadapi ini? Apakah Ya. memang kita harus mengutamakan langkah-langkah proaktif saja atau seperti apa Pak? Iya betul. Kalau kita sebagai wajib pajak, Mbak Iza, begitu kita ada ketidakberesan atau yang merugikan kita, ya kita lakukan upaya hukum atau upaya administratif ya. Upaya hukum bisa ke pengadilan pajak, baik gugatan, banding, ya. Upaya administratif bisa manual, Mbak. Akhirnya balik-balik lagi manual, Mbak. Jadi yang sudah adanya Kortek itu kita manual berkirim surat ke pos melalui KPP atau Kanwil seperti itu, Mbak Iza. Kalau saran untuk sebagai ini Mbak ya, pemerintah sendiri kan berkali-kali kami dari WPI mengatakan bahwa Kortek ini udah salah prosedur, itu Mbak, salah urutan. Seharusnya kan proses bisnis, regulation, baru pengadaan aplikasinya. Di Kortek ini dibalik Mbak, pengadaan aplikasinya dulu, baru nanti ininya Mbak, proses bisnisnya menyesuaikan dengan aplikasi yang sudah ada. Baru kebingungan untuk merubah dasar hukum, Mbak. Jadi berkali-kali ini adanya perubahan aturan, ini hanya untuk menyesuaikan dengan kemampuan Kortek aja, seperti itu. Baik Pak Rinto, terima kasih buat episode kali ini. Kita akhirnya mengetahui nih, ternyata ada tidak balance-nya antara sistem IT dan juga dasar hukum yang ada. Dan
untuk next time mungkin kita akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi ya Pak ya, yang tentunya Ya. bisa menjadi ilmu-ilmu baru untuk wajib pajak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Terima Ya. kasih. Sampai jumpa, Mbak.